Shalom. Kerja sama sangat menyenangkan Tuhan. Tema firman Tuhan, kerjasama sangat menyenangkan Tuhan. Kita melihat dalam firman Tuhan 2 Samuel 6 ayat yang ke-15. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Efesus 4 ayat 13, yaitu sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Nah, kesatuan iman ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sangat ditekankan oleh Alkitab. Kenapa? Bangsa Indonesia mengalami yang namanya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau Tuhan sangat menyenangkan kerjasama, berarti Tuhan sangat benci dengan perpecahan di dalam jemaat. Saudara, kami punya kesaksian. Tahun yang lalu ada 2 hamba Tuhan yang membantu mimbar. Mereka membuat pemberontakan besar-besaran di jemaat Pondok Daud. Dan apa yang mereka katakan? Oh, kami punya Roh Kudus. Mereka katakan kami punya Roh Kudus. Gereja Pondok Daud tidak punya Roh Kudus. Wow, saya bilang hebat ya. Membuat pemberontakan besar, melawan kepala, keluar bikin jemaat baru berkata, kami punya Roh Kudus. Di Pondok Daud tidak ada Roh Kudus. Saudara, Tuhan sangat senang dengan kerjasama. Tetapi catat ini baik-baik. Tuhan sangat benci kalau ada hamba Tuhan yang membuat perpecahan-perpecahan. Tuhan sangat benci kalau ada jemaat yang mau membuat gerakan tambahan perpecahan bersama dengan hamba Tuhan tersebut. Inilah firman Tuhan yang kita baca. Ayat yang ke-15. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan. Jadi seluruh berbicara 100%. Saya banyak melihat kalau organisasi bersatu, organisasi itu maju sekali. Tapi kalau sinode itu baku-baku siku, baku-baku cungkil, kalau organisasi itu baku rebut jabatan, pasti organisasi itu tidak maju. Dan inilah yang Tuhan mau. Waktu tabut Allah mau dipindahkan, yang Tuhan suruh kepada Daud 100% harus bersatu dan bergandengan tangan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasih, rumah tangga juga, kalau istri pemelawan suami, kalau istri tidak suka dengar suami, pasti rumah tangganya hancur, pasti rumah tangganya kacau, pasti berkatnya tidak kelihatan, pasti keuangannya tidak kelihatan, pasti pekerjaan suaminya kurang bagus. Tetapi sebaliknya, kalau istri dengar-dengaran kepada suami, kalau istri suka mendoakan suami, kalau istri tidak suka marah kepada suami, atau sebaliknya, kalau suami tidak suka marah istri, pasti rumah tangga itu akan berhasil, pasti rumah tangga itu akan maju. Tetapi kalau dapat istri, suami bilang, besok kita
mau ke Sentani, baru suami bilang kita mau ke Sentani, ada pertemuan keluarga. Jadi dia tidak mau ke Sentani, mau pertemuan keluarga, karena dia maunya shopping. Dia maunya shopping, ya cuci mata lah. Pasti rumah tangga itu keuangannya tidak baik. Keuangannya pasti hancur. Tidak kelihatan berkatnya. Bisa jadi sudah 10 tahun kos terus. 20 tahun kontrak di orang per rumah, kontrak terus. Kenapa tidak ada persatuan antara suami dan istri? Apatah lagi kalau disertai anak suka memberontak, wah lebih parah lagi. Tetapi kalau anaknya dengar-dengaran kepada orang tua, suami istri baku-baku sayang, pasti berkat akan mengalir dengan luar biasa. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya selalu ajak kepada jemaat Pondok Daud yang Tuhan percayakan. Saya selalu berdoa, Tuhan, berikan kami persatuan untuk mengerjakan 200 gereja yang Tuhan taruh di hati kami. 200 gereja, kalau jemaat Pondok Daud bersatu, jemaat Daniel, itu kecil bagi Tuhan, kecil. Tetapi kalau tidak ada kesatuan iman, susah sekali itu berkat dari sorga tercurah di Pondok Daud. Tetapi kalau jemaat bergandengan tangan, kalau jemaat bersatu, pasti berkat akan mengalir dengan luar biasa. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, waktu Yesus datang melayani di dunia, yang pertama Yesus lakukan apa? Dia berdoa semalam-malaman. Dia mau rekrut 12 muridnya. Yesus saja yang figur sempurna, Yesus saja yang maha kuasa, maha tahu, maha membangkitkan orang. Yesus sebelum melayani, dia cari 12 orang untuk berkolaborasi dengannya. Jadi kalau pelayanan, majelis dengar-dengaran kepada gembala, pelayan-pelayan tunduk kepada gembala. Kalau pelayanan maju, sekali lagi, kalau pelayanan maju, saya bisa pastikan rumah tanggamu maju, keuanganmu maju, pekerjaanmu maju, semuanya maju, keharmonisan terjadi, baku-baku sayang terjadi, jauh dari pertengkaran. Tetapi kalau jemaat suka bikin kacau di gereja, pasti rumah tangganya akan kacau. Ada beberapa kali, 4 kali pemberontakan yang terjadi di pelayanan Pondok Daud. Dan orang yang membuat kekacauan di gereja, rumah tangganya bercerai berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali. Kenapa? Karena dia berusaha menghancurkan pelayanan Pondok Daud. Dia berusaha supaya pendeta Fani keluar dari Pondok Daud. Tetapi pendeta Fani Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang mengutus pendeta Fani dan pendeta Christine. Sehingga jemaat siapapun yang mau menghancurkan kami, dia berurusan dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, Yesus yang figurnya sempurna, dia doa semalam-malaman, dia pilih orang mana yang dia bekerja sama. Dan terjadilah yang namanya Petrus sampai ke Yudas 12 murid. Walaupun di 12 murid, Tuhan tidak atur, oh kamu seperti remote. Saya setel ke kiri, kamu ke kiri. Saya setel ke kanan, kamu ke kanan. Tidak. Tetapi ada free will, kehendak bebas. Dan Tuhan mau, kitab Efesus berkata, kesatuan iman, pengetahuan yang benar. Saudara, yang membuat Indonesia merdeka dari Jepang, Indonesia merdeka dari Belanda,
karena persatuan, karena kerjasama. Jadi kerjasama sekali lagi sangat menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau mau melihat keuanganmu maju, pekerjaanmu maju, engkau berhasil, engkau sukses, bekerja samalah dengan gembalamu, bekerja samalah dengan sesama jemaat, dan bekerja sama dengan Tuhan. Lewat apa? Kita mendoakan supaya 200 gereja di Pondok Daud dapat terlaksana. Dan saya percaya jemaat-jemaat yang mendukung, mendoakan 200 gereja, Tuhan paling senang. Dan puji Tuhan ada pendoa syafaat yang selalu mendoakan pelayanan Pondok Daud, mendoakan pelayanan Daniel. Tuhan pasti memberkati pendoa-pendoa syafaat yang setiap hari bersatu doa dengan gembala, yang setiap hari bekerja sama berdoa dengan gembala. Mulai dari ketua Pastor Salomo, wakil Ibu Noke, sekretaris Ibu Alda, dan semua anggota tim doa. Kalau kita bekerja sama dalam doa, gereja ini tidak lama lagi akan penuh. 3.000 jiwa seperti Petrus akan kita tuai di pelayanan Pondok Daud. Karena apa? Kita bersatu. Jemaat Kisah Para Rasul yang membuat Petrus satu kali berkhotbah 3.000. Karena mereka bersatu. Mereka bekerja sama satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.